Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judulnya menyaksikan samudra dalam setetes air. Kalau bicara samudra itu kan tanpa batas. Kalau bicara setetes air pasti terbatas. Ini kan seolah-olah yang tak terbatas tinggal di tempat yang terbatas. Kira-kira pusing nggak otak kita mikirin itu? Ya lumayan ya, karena yang besar bisa disaksikan di yang kecil. Selama ini pemahaman kami, kalau lihat atau mencari yang kecil, pasti di dalam yang besar. Padahal di Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwa unta aja bisa masuk lubang jarum. Jadi kenapa kita menjadi bingung? Karena kita selama ini berada dalam dimensi materi. Ketika kita berada di dimensi materi, maka di situ pasti ada konsep ruang dan waktu. Ya. Tapi kalau kita memasuki dimensi baru, namanya dimensi energi, maka konsep ruang dan waktu itu lenyap. Oke. Tidak ada lagi. Ketika konsep ruang dan waktu lenyap, berarti sebetulnya samudra dengan tetes itu sama saja. Samudra adalah tetes, tetes juga adalah samudra. Quran, itu surah Al-Fussilat, sering saya sampaikan. Ayat yang ke-53, beliau menyatakan begini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku bentangkan tanda-tandaku di segala ufuk. Tetapi tanda-tanda itu juga dibentangkan pada dirimu. Oke. Allah sendiri yang bilang begitu. Ya, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Tugas kita justru harus bisa menemukan kebesaran dan tanda-tanda dia itu, yang ada di segala ufuk itu, yang ada di semesta tanpa batas itu, justru pada diri kita sendiri. Kan tidak mungkin Allah berfirman seperti ini, kalau itu tidak bisa dibuktikan. Tidak mungkin Allah berfirman seperti ini, kalau itu tidak bisa dialami. Yes, betul. Gak mungkin. Karena Allah itu maha benar. Siapa sesungguhnya diri kita ini? Siapa sesungguhnya manusia itu? Secara fisik, manusia itu kumpulan dari atom-atom. Sedangkan atom sendiri sekarang sudah tidak dipandang sebagai sesuatu yang materi. Ya. Bahkan atom itu dikatakan oleh semua ahli fisika kuantum sebagai ilusi padat. Atom itu sudah dinyatakan sebagai ilusi padat. Karena ternyata atom itu 99,9999999% itu ruang kosong. Dulu, pada saat orang belum menekuni fisika kuantum, orang mengatakan bahwa di dalam atom ada materi yang namanya elektron. Ternyata elektron pun sekarang tidak dipandang lagi sebagai materi semata. Karena dia ternyata ketika diamati bisa menunjukkan sifat gelombang. Ada percobaan di fisika itu namanya percobaan celah ganda. Jadi ada dua celah. Kalau materi ini ketika ditembakkan pada satu celah, harusnya tidak ada di celah lain. Tapi eksperimen ini justru membuktikan bahwa ya, dia itu berada di dua celah yang berbeda di waktu yang sama. Sedangkan yang punya sifat seperti itu bukan materi. Itu adalah gelombang. Lalu muncullah yang disebut dengan dualisme gelombang materi. Semua yang bersifat materi ternyata di dalamnya juga punya sifat gelombang. Dan ternyata semua yang bersifat gelombang pun di dalamnya bisa sebagai materi. Tergantung diamati atau tidak. Jadi sebenarnya kita sekarang, ya, coba perhatikan, coba angkat tangannya semua.